Oke teman-teman, selamat pagi. Eh, Hari ini gua mau prepare jalan OTW ke arah balik ya. Ini sekarang hari Senin, tanggal 23 Maret 2026. Kebetulan ini suasananya masih suasana mudik ya teman-teman. Walaupun sudah H+3 Lebaran, ya suasananya masih kerasa lah, suasana Lebaran. Dan ya teman-teman, ini gue agak telat ya mudiknya di H+3 Lebaran, karena memang kedapatan liburnya segitu, jadi ya udah kita nikmatin aja. Kemarin kerja 2 hari pas Lebaran, tapi gak apa-apa teman-teman, akhirnya kita bisa pulang dan mudik ke Majalengka. Jadi ikutin terus, kita gas ke Majalengka. Oke, kita lanjut lagi coy, perjalanan kita hari ini pulang ke Majalengka teman-teman. Jadi tuh tadi gua habis isi bensin teman-teman di sekitar Cideng ini, Grogol. Jadi nanti rencananya tuh gua mau pakai metode ngisi bensinnya tuh full to full ya teman-teman. Jadi sekalian mau ngecek juga nih kira-kira. Oke, bentar, kita belok kiri dulu, karena belok kiri langsung gas. Nah, ini dia. Wih, mantap bener bacanya. Oh iya teman-teman, tadi saya bilang pakai metode full to full ya. Nah itu tadi gua mau sekalian nyoba juga, kira-kira berapa dan berapa habis berapa gitu penggunaan BBM buat pulang ke Majalengka. Oke. Jadi ini gua menggunakan motor Beat 2025 teman-teman, namanya Berry. Ini gue namain Berry karena emang plat nomornya Bir, jadi ya gue tambahin Berry. Oke juga, jadi gue pakai dah namanya itu. Jadi begitu ya teman-teman, kita jalan-jalan bareng Berry hari ini menuju Majalengka, dan terus ikutin perjalanannya. Apakah akan ada hal menarik nanti di perjalanan seperti apa, atau kondisi arus balik mengarah ke Jakarta seperti apa. Jadi terus ikutin terus. Oke, kita lanjut nanti. Oke teman-teman, ini gua udah mengarah ke arah Bekasi ya.
Ini di jalan belakangnya Istana Presiden ini, sekitaran Juanda. Tuh, Monas, Bundaran HI, kanan kita lanjut ke arah Bekasi, yaitu lewat Pasar Senen, Gunung Sahari, teman-teman. Dan kondisi lalu lintas H+3 Lebaran ini di Jakarta udah cukup mulai rame nih, teman-teman. Kemarin tuh gua jalan ke Bekasi juga ya, agak sepi sih, nggak terlalu rame kayak gini. Cuman ini udah mulai dikit-dikit rame lah. Tapi ya nggak ramainya tuh bukan kayak rame pas daily hari-hari sebelumnya ya. Kalau hari-hari sebelumnya wah pasti rame sih, apalagi sini nih lampu merah sini pas blok. Nah itu ke kiri kita ke Pasar Baru. Nah ini pos blok. Senen, Jatinegara. Nah kita mengarah di jalur ini tuh, Senen, Jatinegara. Berarti kita ambil kanan aja ya, biar langsung gas lurus terus. Oke. Iya teman-teman, ini kita udah sampai daerah Pasar Senen, teman-teman, halte Penabur. Enak ya, asik suasananya nih. Sebenarnya gua tuh kesiangan, teman-teman nih. Niat bangun pagi biar pagi-pagi berangkat agak adem gitu, malah ketiduran, teman-teman, karena semalam gua terlalu excited mungkin ya buat prepare berangkat. Jadi begitulah, teman-teman, ada aja kalau udah excited tuh pasti bawaannya gak bisa tidur. Oke, lanjut, ambilkan. Kayak naik gunung lah. Kalau persiapan mau naik gunung tuh pasti malamnya gak bisa tidur. Padahal disarankan sih tidur ya, untuk menjaga performa tubuh gitu. Jadi baiknya diistirahatkan dulu untuk kegiatan-kegiatan berat, kayak mendaki gunung yang gue alamin, sama kayak gini lah, jalan-jalan jauh gitu. Salemba, teman-teman. Iya anjir, lupa, gua belum pakai sarung tangan ternyata dari tadi. Kayak kita melipir dulu coy, pakai sarung tangan deh. Hitam melati anjing tuh. Nyebrang main sembarangan aja. Oke, sekarang kita sudah pakai sarung tangan untuk mencegah belang. Tapi biasanya gua pakai sarung tangan kayak gini
belang-belang juga sih teman-teman, ada garisnya gitu. Jadi kayak ada celah-celahnya gitu di area nih, area kayak gini pasti biasanya gitu tuh. Nanti kita coba lihat aja ya. Kita ngelewatin Plaza Kenari Mas, area Salemba, masih area Salemba ini. Jadi biasanya gua kalau ke arah Bekasi atau ke arah Cikarang dan seterusnya, itu gua biasanya selalu lewat jalur kesini sih teman-teman. Karena kenapa ya? Ya mungkin lebih deket aja dengan tujuan yang gua tuju gitu dari area Bekasinya. Iya walau tuh ada bawa keluarga, ada bonceng 3 tuh. Ya mungkin memang masih lebaran juga, jadi mereka pada jalan-jalan kali ke rumah saudara-saudaranya. Panas coy, duh panas. Hijau ternyata, tuh biasa aja dah. Jadi kalau untuk lurus ke sini itu jalur Transjakarta ya teman-teman. Orang lain pada masuk jalur situ sebenarnya kagak boleh tuh. Tuh, itu jalurnya bus Transjakarta. Wah kalau hari biasa parah tuh, yang masuk bisa lebih banyak. Nah, situ tuh keluarnya nanti di sini. Yang dari arah sebaliknya juga pada lawan arah tuh, yang seharusnya nggak boleh. Itu tuh kalau setahu gua dibuat buat putaran bus Transjakarta ya. Jadi mungkin setelah trayeknya habis di situ, ya dia muter lagi gitu. Entah mungkin kayak gitu apa gimana, soalnya gua nggak tahu juga sih kayak gimana kalau putarannya bus Transjakarta, dan belum pernah juga. Cuman gua kepikiran itu sih, santai aja. Ya mungkin dari teman-teman ada yang tahu bisa koreksi. Oke, kita memasuki area Jatinegara nih teman-teman. Kita lihat apakah aktivitas sudah kembali seperti biasanya untuk pasar hewan Jatinegara ini. Oh iya, kita melewati pasar hewan Jatinegara ya ini. Nah, sini tuh di kiri setahu gua ada pasar ikan hias tuh. Wah ramai banget, seru sih. Ini plaza, iya City Plaza Jatinegara. Wah, kayaknya cukup ramai nih pasar hewannya. Wede, banyak tuh burung-burung. Wah, kita coba belok kiri, angkut apa kanan. Ramai juga ya. Seru sih, asik. Udah mulai beraktivitas kembali.
Oke, kita lanjut terus, gas. Widih, apa nih? Wih, rame ya keluarga. Jalan bareng-bareng. Asik sih, dekat stasiun ya, bisa langsung jalan aja bareng-bareng berpergian naik kereta. Wah, enak sih. Kayaknya jarang-jarang juga loh yang sekeluarga terus naik angkutan umum, bukan angkutan umum ya, maksudnya transportasi umum kayak kereta kayak gitu. Tuh seru, kan main emang. Nggak tahu, kayak rombongan aja, rombongan keluarga biasanya pakai mobil angkot atau ya kayak charteran gitu angkot, ini rombongannya naik kereta. Seru, gokil sih, keren keren keren. Oke teman-teman, kita udah melintas di area Cipinang, Lapas Cipinang ya, tepat di Lapas Cipinang ini. Sampingnya jalur kereta, dan ini dia. Yang gue suka di jalur ini adalah penghubungannya cakep benar, kayak terawat aja gitu. Samping jalan tuh cantik banget kan, ping 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 ping, guys, kayak di Jepang aja ya, Jepang. Tapi ya jauh berbeda, nggak usah dibanding-bandingkan. Oh iya, jadi perjalanan yang bakal kita lewatin nanti, setelah gua cek sih di Google Map, bisa menempuh 48 menit dah. Ya anggap aja 1 jam. 1 jam, astaga, 6 jam untuk hitungan trip yang nggak berhenti-berhenti ya. Tapi kan nanti bakal ada rest mungkin di jalan, entah itu ngisi bensin atau ngelurusin badan, pegel. Jadi ya teman-teman, kita akan jalani trip 6 jam lebih, anggap 7 jam lebih sekian. Jadi terus ikutin perjalanan bareng si Barry ini, kita pulang mudik ke Majalengka. Oke, gas. Lampu hijau nih, cakep. Hijau juga nih, langsung aja gas ke. Enak bener nih, tinggal lurus, just Pak. Oke, karena jalurnya enak ya, tuh ada kereta. Kita kebetulan tepat di samping jalur kereta teman-teman, jadi emang jalannya ngikutin jalur kereta nih, lurus terus dari stasiun ke stasiun. Ya enaknya sih itu ya, salah satu alasan gua lewat sini, lebih simpel aja gitu, tinggal dari stasiun ke stasiun kita lewatin. Aduh, wait guys,
Tapi jalurnya kadang emang gak selalu mulus ya teman-teman, kadang ada bergelombangnya kayak gini nih. Salah satu jalur yang bergelombang, paling bergelombang bisa dibilang di jalur ini yang ngarah ke Bekasi nih. Ya udah kayak gini dah jalurnya, mantul-mantul kita mau digas ya gimana. Aduh, oke, kita mulai jalan mulus lagi. Nah ini kayak gini kan enak nih jalurnya tuh, cakep di aspal, kita mau ngegas juga nggak was-was. Nah sampai Buaran nih cakep nih jalannya. Kita lanjut tetap lurus ya teman-teman, nggak lewat kita, nggak lewat Kalimalang. Oke, sorry, kayaknya udah hijau tapi dia tetap ngegas, maksudnya tetap lewat ya. Oke deh, ada apa tuh, stupa atau apa, patung kayak di Bali teman-teman. Tadi sekitar Jatinegara Baru tuh ada patung kayak Bali gitu, nggak tahu alasannya kenapa tuh dibangun kayak gitu. Kalau setahu gue sih ada riwayat sejarahnya, ada Bali-Balian gitu di situ. Cuman nggak tahu apa gue kurang tahu apa kurang mendengar. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu bisa langsung aja dikoreksi. Nah udah sampai Klender nih, jalurnya asik nih, gua doyan nih yang pohon-pohon kayak gini, jalurnya mulus. Ngomong-ngomong, kita wah ada apa nih? Woi, kayaknya lagi ada konflik dihadang kayak gitu. Ah ya, balik lagi teman-teman. Duh, berisik banget ya motor kayak gitu. Oke, dia udah jauh. Jadi ngomong-ngomong, gua berangkat dari Jakarta itu jam 9.30 lah bisa dibilang. Soalnya tadi kan gua kesiangan, bangun-bangun jam 8.55, langsung mandi tuh gua, persiapan. Nah jam 9.30 gua tuh perkiraan sampai, mungkin kan tadi hitungannya 6 jam ya, 6 jam 7 jam. Jadi kemungkinan bisa hati-hati mbak. Oke, bisa kemungkinan kita udah lewatin hari ya, 12 jam 12-nya kita paling udah sampai daerah Subang lah ya, atau mungkin belum, nggak tahu. Kita jalan santai aja nanti ya. Perkiraan estimasi sampai sih bisa sore sih, jam 3-an atau jam 4-an ya, kalau orangnya lambat banget. Jadi
kita jalan pelan aja teman-teman. Oke, yang penting kita enjoy ridingnya hari ini. Asik banget ini jalurnya. Woi, tapi ada gejogan. Baru gue bilang nggak bagus anjir. Ini jujur bagus banget jalurnya nih setelah diperbaiki. Sebelumnya kan parah nih jalurnya. Sekarang udah diaspal, walaupun ada nih kayak mendem-mendem gitunya itu aspal. Kalau yang sebelahnya parah sih. Masih rusak, gak karuan. Nah ini kita udah mulai masuk ke area Kranji nih teman-teman. Udah mau masuk ke Bekasi nih. Wih, cakep bener nih cuaca hari ini. Ya mudah-mudahan nggak hujan ya teman-teman ke sore nanti. Soalnya dari sore ke malam tuh sering hujan. Jadi kita lihat nanti teman-teman. Awas. Semoga lancar, oke teman-teman. Cuacanya tipis-tipis nih, menyengat walaupun berawan ya. Tadi gua lihat beberapa yang jalan ke arah pulang sih, maksudnya yang mudik-mudik telat tuh ada temannya gitu. Ini deh mobil cakep banget nih, Toyota Corolla coy, cakep sih. Kita udah sampai di Pasar Induk Cibitung teman-teman. Agak rapi sih sekarang, nggak terlalu hektik, cuman tetap nih di sininya nih putar baliknya nih banyak yang pada muter balik dah. Biasanya jukir tuh yang muterin, nah ini ditutup nih sekarang. Biasanya penyebab kemacetan tuh biasa kalau nggak putaran balik ya rantai mangkot. Aduh, kemana ini? Isinya motor. Udah males banget dah. Motor berisik banget kita lewat dah.
Eh, Pusing gua dengerin motor berisik kayak gitu. Gila tuh. Ah, biasalah. Nah ini nih, bawa gundulan. Mau mudik dia. Kayaknya ke arah Jawa dah. Oh iya, tadi gua kagak nyebutin ini ya, BBM-nya apa yang gua pakai. Berisik coy, males. Ya jadi BBM yang gua pakai tuh pakai, ya Allah pas banget, lampu merah sih berisik. Duh, pas depan gua lagi, malas. Malas gua. Deh, apaan tuh tulisannya? Selalu tegak dalam menghadapi cobaan. Gambarnya si oleh Romain itu. Oke. Nah, kerupuk sengsara teman-teman. Enak ya? Wih, bisa apa nih? Engong. Kayaknya bisa terang dah. Soalnya diisinya sama keluarga-keluarga tuh. Ada trayeknya juga itu. Kalau gua cek. Wih, ya mudik juga A. Ayo A bareng. Ambil kanan aja, udah ada security. Siap bertugas. Kendalikan kecepatan kendaraan Anda. Oke, kita mengarah ke Cikampek, Pantura. Panas, Ah. Separator motor pit. Ada bahaya tuh, lagian naik separator nih, tinggal putar balik ke sini deket. Ini udah sampai sentra grosir Cikarang ya. Oh iya, gas lah.
gas lah, biar ada merah. Oh iya, ditutup. Ah, enak. Biasanya mah ini lampu merah macet. Iya teman-teman, tuh udah lewat Sentra Grosir Cikarang tuh kita. Lanjut mengarah ke Pantura, tetap di Jalan Pantura masih. Siang-siang gini ada sate kikil. Siang-siang banget tuh. Lihatlah. Pada naik coy. Ngapain anjir? Kenapa pada naik gitu dah? Pada males muter balik apa gimana? Bener-bener dah. Gua tahun kemarin pernah tuh teman-teman naik separator kayak gitu, cuman di Bekasi tuh yang pas di jembatan Keranji kita putar balik ke arah Cakung ke Pulau Gadung situ. Nah itu separator di awal kan ini datar, tapi pas separator ujungnya itu tinggi anjir. Jadi wah, karena emang macet juga posisinya waktu itu, ya udah kan yakin gua naik separator, terus karena datar di awal, pas ujungnya buset tinggi, aduh, tiba-tiba banget tuh ngeset. Ya Allah, astagfirullah, sabar. Anomali. Iya, jadi di ujung malah tinggi, jadi ya mau gimana, maksain harus turun sambil bumpernya nih kena nih bawah. Ya mungkin ke gesek, kita nggak tahu kondisinya sekarang. Ya begitulah, memang kalau naik separator pasti bagian bawahnya kegesek lah minimal. Lanjut teman-teman, gas, masih semangat kita, perjalanan masih jauh sampai Cikarang menuju inilah Karawang. Masih mengikuti jalur Pantura. Dari tadi tuh mobil udah kayak cumi anjir, ngasep mulu, truk ayam lagi. Masih lanjut, semangat kita. Oh iya, gue lupa mau ngisi angin. Agak berat dari kemarin gua. Coba dah kita cari SPBU buat ngisi angin. Baru inget sekarang aja. Masih seru. Ini kita ngelewatin pabrik Michelin teman-teman. Michelin, oke lah.
Multistrada Bus. Jalan Urip Sumoharjo. Widih, pada harus balik kayaknya tuh, udah pada istirahat. Kayaknya udah pada balik juga nih, mulai kelihatan arus baliknya. Tuh rame kan. Yang mengarah ke Jakarta udah mulai rame lagi tuh. Tapi ada juga nih yang ngarah ke sebaliknya. Ya yang mudiknya telat-telat. Mobil Karawang Indah. Mobil Karawang Indah. Bis Karawang Indah. Itu bis lokal tuh. Gas lah. Enakan. PBU lah ya. PBU sih. Cuman pada mager. Ntar lah. Sekalian pengen ngopi juga nih. Ngantuk banget semalam, gak bisa tidur soalnya. Semalam tuh gue tidur jam 1. Jam 1 ya, peralatan udah disiapin. Coba setting kamera, audio. Ngeker lah kak. Jadi tuh keren. Jadi ini tuh perdana ya teman-teman, gua ngedokumentasiin perjalanan kayak contohnya motoran ini. Jadi semalam gue sibuk tuh nyeting, aduh, entah kameranya, entah audionya. Makanya ini peralatan yang gua bawa tuh kamera sama audionya sama mungkin jas hujan ya, jas hujan kalau hujan di jalan. Sisanya baju udah sama sendal. Baju juga nggak banyak sih, cuman baju ganti aja. Orang di rumah juga udah banyak sih baju, jadi nggak usah lah apa baju banyak. Jadi nggak banyak yang gua bawa buat pulang ke rumah.
hati-hati buat teman-teman yang melintas di Tanjung Pura ini, jalurnya wah bolong-bolong teman-teman, ngeri. Ada banyak tambelan, tapi tambelan juga agak kurang nih, nggak rata tambelannya. Cuman kalau malam agak gelap juga sih. Justru bahayanya malam itu, karena kan nggak kelihatan, apalagi kalau lampunya redup. Nah, tuh tambelannya, aduh, nggak rata pula. Waduh, 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 ngeri, ngeri, ngeri. Bet, bet. Sumarekon Villaggio Outlet, ikon terbaru Kota Karawang. Soalnya motongnya lumayan ya, kalau misal lewat Karawang Kota tuh motongnya agak muter dikit. Kalau sini Tanjung Pura motongnya banyak ya. Warga baru, wah, bus lama. Apa nih? Bandung Cirebon Jawa Tengah, belok kiri teman-teman, kita mengarah ke Cikampek teman-teman, ambil kiri karena jalur Tanjung Pura kita sudah selesai menamatkan. Lanjut gaspol lagi. Buset, cakep bener dah tuh sepatu. Kayaknya skena tuh, skena. Oke, kita udah mulai masuk ke Cikampek ya? Belum dah. Oh iya teman-teman, tadi kan gue bilang jalur yang kita lewatin itu bakal lewat Simpang Jomin ya, belok kanan sampai Purwakarta. Cuman nanti kayaknya gue pindah opsi dah, jadinya gue bakal lewatin, mungkin sebelum Simpang Jomin gue udah belok sih, lewat pabrik Bukit Indah dah kayaknya. Cuman kadang suka kelewat gue kalau belokan ke arah gang pabriknya, itu suka kelewat. Jadi lihat nanti aja.
soalnya apa ya, dulu ada tanda tugu ini patung baterai gitu. Kalau kata temen gue selalu bilang belok dah dari patung tugu baterai katanya gitu. Ada rest area juga tuh, ngaken. Jadi gitu teman-teman, nanti lihat kayak gimana, apakah kita lewat simpang Jomin ambil kanan Purwakarta, atau Bukit Indah, atau ke Pantura malah. Enggak lah, cuman kita lihat nanti. Rian tuh, mari jalurnya begitu. No, udah kelihatan kenapa tuh. Cus, anjay, terbang coy, si Kampek Walahar. Tuh. Ada yang jual bunga tuh. Hei, ada rombongan apa nih? Polisi ramai benar dari arah Jawa ke Jakarta. Yo, pulang-pulang, baliknya lagi. Sekarang giliran gua. Ya, pulang. Cirebon 167 km. Nah ini nih belokannya kali. Bisa bang. Ambil bang, punten. Makasih bang. Oke. Nah itu belokannya coy, gua hampir kelewat dah. Tadi untungnya ada saya bu di sini. Harusnya gue ngasih 2.000 tapi gak gue harus ngeluarin dompet dong nanti kalau misal ada itu lagi. Takutnya ada nih di pas mana ya, harusnya nggak ada sih, ada nggak ya, nanti dah lihat nanti. Nah, ini teman-teman lewat ke arah Bukit Indah. Gua sih pernah lewat sini tuh, lumayan ramai juga.
Jadi ini nanti tembusnya ke pabrik area Perumahan Bumi Indah ya. Wait, 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 wait. Pantesan tadi ditutup. Oke, lanjut terus. Gila. Apa nyebrang lagi ya? Aduh, gue lupa anjir. Menyeberang biasanya harus nyiapin rencana lagi nih. Oke teman-teman, masih di jalur mengarah ke bumi ini ya, Bumi Indah. Iya sih, ini nyiapin duit goceng ntar 2000-an kali. Punten, siap. Tuh kan bener, harus nyiapin duit anjir. Buat nyebrang ke ininya apa? Bawa kulkas tuh. Aduh, tenggorokan gue kering. Nah itu nyebrang ke situnya. Ya harusnya kan bayar anjir, harusnya di sini bayarnya coy. Gue nyiapin duit lagi dong nanti belok kiri. Aduh, sumpah nyiapin duit lagi. Ya udahlah. Nah, belok kiri teman-teman. Harusnya tadi kita ngasih di sini aja, nggak apa-apa lah. Pelan-pelan coy. Punten. Maaf tangan kiri. Punten Pak. Kon. Nah itu ternyata bisa kembalian juga. Bisa kembalian tadi cuma 2000 buat biaya penyeberangannya. Jadi gitu teman-teman, kalau misal nanti kalau misal iseng-iseng lewat jalur sini, biasanya high season jangan ngasih di gerbang yang pertama. Itu pelajaran gue pertama, soalnya gue lupa. Nanti nextnya bayar di penyeberangan jembatannya aja, udah cukup sih harusnya ya. Terserah teman-teman sih kalau misalnya mau ngasih lagi di gate yang pertama itu, monggo. Gitu teman-teman. Oke, kita udah masuk ke area industri di
Purwakarta nih, Purwakarta Cikampek. Kita kemana ya? Kita lurus sih kayaknya. Kan kanan sih. Kanan sih, seingat gua. Iya. Iya. Iya, ini jadi suatu kawasan pabrik di Bukit Indah, perbatasan Cikampek, Cikampek Purwakarta. Banyak pabrik-pabrik besar juga sih di sini. Weh, apa nih? PT Daido Indonesia FFG. PT Kalbe Morinaga. Kalbe. Sebenarnya ada juga sih alternatifnya pas belokan kanan tuh pas di jalan raya gede. Teman-teman, ini udah sampai jembatan dari pertama kita masuk gang tadi. Di bawah kita itu gerbang tol Kalihurip utama 1. Jadi langsung gas aja kita belok ke kiri, teman-teman. No, tidak belok kiri, deng. Ini jalur alternatif yang tadi gue sebutin pertama tuh, kalau nggak mau lewat jembatan. Jadi bisa juga tuh lewat situ. Cuman sebelum pas belokan di jalan gede tadi kita majuan dikit bisa. Oke, jadi setelah ngikutin jalur ini tinggal lurus aja sih, teman-teman. Ini nanti tembusnya itu di jalur utama Cikampek Purwakarta. Nah itu. Oke, kita lanjut terus, ikutin terus ya, teman-teman. Enak nih, teman-teman, jalur sini tuh banyak pohon-pohon kayak gini tuh, asik aja gitu liatnya, adem. Nah ini kayaknya kita udah mau sampai di ujungnya. Nah ya, nanti kalau nggak salah tuh kita ambil kanan, teman-teman. Kanan menuju Sadang Purwakarta, atau kalau yang terkenal tuh di situ sate marangginya, teman-teman. Asik juga tuh ya. Mobil kecil Cikampek. Kita tetap lurus ya, coy. Nah ini mobil-mobil pada putar balik. Oke, lanjut terus dikit lagi. Nah di kanan itu ada lapangan terbuka, area luas tuh, solar panel, teman-teman. Mau dimanfaatkan ya, sekarang energinya menggunakan solar panel tuh, keren juga tuh, solar panel, teman-teman. Perangkat tenaga listrik sinar surya tadi.
bisa nyerap listrik lumayan tuh. Nah ini dia tembusnya kita di sini teman-teman. Kalau misal lewat Bukit Indah, Bukit Golf Indah ya atau apa ya gitulah. Nah ini jadi kita ambil kanan teman-teman. Kalau kita ambil kiri itu ke arah Cikampek, kita ambil kanan aja menuju Purwakarta. Oke, aman, lanjut nih. Oke, jadi teman-teman, karena videonya cukup panjang dan menguras memori, gua putuskan bagi videonya di part kedua untuk selanjutnya. Jadi ikutin terus teman-teman untuk kelanjutannya seperti apa, perjalanan kita pulang ke Majalengka. So ya, ditunggu untuk part keduanya. Sampai jumpa teman-teman.